Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih akan belajar di kelas 1, babnya yang ke-9, yaitu materi membiasakan hidup bersih. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah bersuci. Nah, di sini ada Udin ya dengan temannya. Nah, kata Udin, bersuci itu disebutnya toharoh. Ya, jadi istilah bersuci dalam Islam kita sebut sebagai toharoh atau membersihkan diri ya. Nah, bersuci adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Ya, jadi ada dua ya, ada membersihkan hadas, ada membersihkan najis. Nah, apa yang dimaksud dengan hadas? Jadi hadas itu adalah keadaan tidak suci. Nah, jadi ada suatu keadaan di mana diri kita tidak suci sehingga kita tidak boleh melaksanakan sholat. Nah, ini kita namakan sebagai hadas. Contohnya apa? Misalkan contohnya adalah setelah kita buang air kecil. Nah, setelah buang air kecil maka kita memiliki hadas kecil. Kemudian setelah buang air besar, kita juga memiliki hadas kecil. Kemudian setelah buang angin atau kentut, nah ini juga kita memiliki hadas kecil. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Mudah ya. Jadi cara menghilangkannya yaitu dengan melakukan wudhu. Ya, jadi setelah kita buang air kecil, buang air besar atau buang angin, ketika kita mau sholat, maka kita harus berwudu. Kenapa harus berwudu? Karena kita memiliki hadas. Nah, oke, lanjut ya. Nah, sekarang najis. Nah, kalau najis itu apa? Jadi najis itu adalah kotoran yang menghalangi ibadah. Nah, kalau najis ini benda ya. Contohnya apa saja? Contohnya misalkan di sini ada mama. Mama ini melihat dede bayi ini pipis. Nah, air pipis ini termasuk ke dalam najis. Jadi kalau misalkan kita terkena air pipis, apakah itu di badan atau di pakaian, tentu saja harus kita bersihkan. Kemudian kotoran manusia atau hewan. Nah, jadi setelah buang air besar, tentunya kita harus membersihkan diri ya, harus istinja. Nah, karena kalau misalkan tidak dibersihkan, maka dia menjadi najis yang menempel di tubuh dan pakaian kita. Nah, bukan hanya kotoran manusia saja, termasuk juga kotoran hewan. Ini juga termasuk ke dalam najis yang harus kita bersihkan. Kemudian apa lagi? Contoh yang lain adalah bangkai. Ya, misalkan bangkai hewan. Nah, ini juga termasuk ke dalam najis. Nah, ada banyak sebetulnya ya najis itu, termasuk juga darah, nanah ya, itu juga harus kita bersihkan. Nah, untuk menghilangkan hadas kita, maka kita harus mensucikan diri dari hadas itu dengan cara berwudu dan mandi besar. Itu jadi boleh wudu atau boleh juga mandi besar kalau kita memiliki hadas besar. Kalau kita hadasnya kecil, contohnya setelah buang air kecil, buang air besar atau kentut, maka cukup wudu saja. Mudah ya, gampang ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih ya karena sudah mau menyimak. Assalamualaikum.